Kalau wartawan tentu tidak berani menulis hal yang seperti itu. Dan sobat-sobatku semuanya, ini dikatakan tidak pernah mengatakan, tetapi kok ada yang nulis, dan itu yang menulis itu medianya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, Tempo, saudara-saudaraku semuanya. Saya agak lucu melihat. Ya, dibantah oleh seorang kader Demokrat yang bernama Johnson, dan dia memang betul-betul agak mendidih. Dia bilang mendidih saya melihat berita ini. Akhirnya koalisi perubahan dan persatuan betul-betul berubah. Langkah-langkah yang diambil sejak koalisi ini terbentuk selalu mengagetkan. Dimulai dari Surya Paloh mengambil Anies Baswedan menjadi capres, mengejutkan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo. Kemudian saat ini kembali Surya Paloh mengambil Caimin untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Kembali mengagetkan semua yang ada di koalisi tersebut. Bukan hanya Demokrat yang merasa disakiti dan dikhianati, tetapi begitu pula dengan PKS, sempat mengatakan bahwa kurang smooth caranya seperti itu. Ada sesuatu yang lucu pada saat setelah diumumkan Caimin menjadi bakal calon wapres dari Anies Baswedan. Ada sebuah media yaitu Tempo. Ada dua editor. Editor pertama menulis, Sudirman Said itu mengatakan AHY itu siapa? Hanya seorang mayor TNI, masih muda. Mayor, sobat. Hanya seorang mayor. Dan setelah itu langsung dibredel beritanya. Di take down, kemudian ditulis permintaan maaf karena menyatakan sudah mengutip nama Sudirman Said. Tempo ini bukan hanya menulis satu berita loh sobat-sobatku. Ada satu berita lagi yang menulis Sudirman Said juga yang mengatakan dia seolah-olah menegur SBY atas perbuatan yang SBY lakukan dengan Bu Mega beberapa waktu yang lalu. Jadi di berita itu ditulis lupa akan apa yang dia lakukan kepada Megawati, yaitu pada tahun 2004 yang lalu memang oleh masyarakat dikatakan SBY pun pernah mengkhianati Megawati. Satu media ditulis dan diedit oleh dua orang editor yang berbeda dengan satu sumber, yaitu Sudirman Said. Kedua-duanya sama-sama di take down dan Sudirman Said pun membantah di media yang kemudian beredar bahwa Sudirman Said tidak pernah mengatakan hal itu, tidak pernah diwawancara soal itu, tidak pernah berbicara dengan wartawan itu. Nah, coba mari kita sedikit mencermati. Seorang wartawan itu tidak mungkin menulis tanpa sumber yang jelas, tanpa ada pembicaraan yang jelas, kecuali ini wartawan bodrek. Wartawan bodrek itu dalam arti ya dia bukan wartawan, cuman dia yang cari-cari saja gitu. Hanya cari-cari supaya beritanya naik, kemudian ya dengan diselingi sedikit basa-basi babi bu, ujungnya fulus. Itu bukan wartawan. Itu perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau wartawan tentu tidak berani menulis hal yang seperti itu. Dan sobat-sobatku semuanya, ini dikatakan tidak pernah mengatakan, tetapi kok ada yang nulis, dan itu yang menulis itu medianya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, Tempo, saudara-saudaraku semuanya. Saya agak lucu melihat. Ya, dibantah oleh seorang kader Demokrat yang bernama Johnson, dan dia memang betul-betul agak mendidih. Dia bilang mendidih saya melihat berita ini. Mendidih, dan dia sempat mengatakan bahwa betul kata Pak BY bahwa Anda itu adalah berbulu domba. Musang berbulu domba. Pertengkaran mereka itu sepertinya lucu. Ya, satu koalisi bersama-sama, ya, duduk bareng, minum bareng, makan bareng, berangkat haji diantar, pulang haji dijemput, berangkulan.
ternyata di belakangnya sobat-sobatku semuanya, inilah yang dikatakan oleh SBY dan oleh si Johnson itu bahwa musang berbulu domba itu ya di sini. Depannya kelihatannya baik, tetapi ternyata di belakangnya beda lagi. Walaupun itu dikatakan Sudirman Said itu bahwa dia tidak pernah mengatakan hal itu bisa jadi betul-betul Sudirman Said mungkin tidak pernah mengatakan, walaupun kita bertanda tanya. Terus ini dari mana sumbernya? Ya kan? Ataukah mungkin pada saat ada konferensi pers atau pada saat wartawan itu datang, terus kemudian secara tiba-tiba twing, ada setan lewat membisiki wartawannya, "Shh, mayor, mayor, mayor." Yang satu lagi dibisikin, "Shh, Mega, Mega, Mega." Apakah hal itu mungkin terjadi sobat-sobatku semuanya? Ya, mungkin bisa juga itu hanya sekedar pembicaraan di luar konteks ya, antara Sudirman Said dan si wartawan, mungkin dalam rangka guyonan-guyonan. Mungkin Sudirman Said nggak sengaja nyeletuk, "Halo mayor ya." Yang pertama, kemudian setelah berbicara, ya kan kualat Mega piye kemarin. Bisa jadi seperti itu. Bisa saja ini memang nggak sengaja, seperti tadi obrolan ternyata sama sang wartawan betul-betul ditulis. Nah, kejadiannya seperti itu. Yang perlu kita lihat di sini adalah jika di dalam sebuah rumah, dalam sebuah kelompok, mereka yang awalnya mengatakan bersehati, satu misi, satu tujuan untuk Indonesia berubah menjadi lebih baik, katanya begitu. Ternyata di sesi terakhir, pada saat ada perbedaan, bisa muncul kata-kata yang seperti ini. Bisa jadi mereka itu sebetulnya memang yang kita lihat selama ini tidak cocok, tapi mencocokkan diri dengan satu tujuan. Ini yang perlu kita hati-hati. Mereka sebetulnya tidak sama pandangannya, tidak sama pikirannya, tetapi mereka satu tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negeri ini. Inilah yang sangat berbahaya. Karena sudah terbukti bahwa satu yang ada di situ jelas kita tidak bisa melupakan apa yang namanya rekam jejak pemilihan gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak perlu kita perhatikan, dan ini tambahan rekam jejak yang baru. Mereka rela merubah dirinya, mereka rela mengesahkan dirinya tanpa melihat siapa rekan seperjuangan yang berjalan bersama pada saat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum ada Demokrat, maka yang namanya Anies Rashid Baswedan tidak akan ada harapan untuk menjadi capres. Dan sekarang setelah mereka mendapatkan rekan baru yang memang tampaknya sama-sama memiliki ambisi untuk menjadi penguasa, maka seorang mayor mereka singkirkan. Tanpa ada pembicaraan, tanpa ada diskusi, tanpa ada pertemuan terlebih dahulu di mana di situ perlu untuk menyatukan pikiran, sehingga kedatangan tamu baru tidak menggemparkan rumah tangga yang sudah ada dan bahkan membuat bercerai dengan sahabat lama. Mengikuti apa yang dikatakan dari sang capres dari Koalisi Perubahan, bahwa segala sesuatu itu tidak perlu dipikirkan, ada kritikan atau ada masukan yang tidak bagus atau mungkin ada hinaan atau ejekan, nggak perlu dipikirkan. Yang penting rekam jejak. Nah, rekam jejak mereka itu bagaimana? Rekam jejak AHY itu memang jelas berhenti di mayor. Rekam jejak SBY itu ya jelas memang pernah dalam tanda petik dikatakan mengkhianati Megawati. Itulah yang dipandang oleh rakyat dan itulah yang tercipta oleh rakyat. Ada satu posisi orang yang selama ini selalu
jika diungkapkan kebenarannya itu pendukungnya selalu frontal. Mana buktinya? Orang ini menerima penghargaan, orang ini menerima pensiun, orang ini menerima jabatan yang tinggi. Mana buktinya? Lah tinggal dibuka rekam jejaknya ada bahwa memang orang ini adalah memiliki satu cacat yang tidak bisa dibantah. Semakin pendukungnya berteriak, semakin penentangnya menyajikan data agar masyarakat itu melek mata. Sering kata-kata dikatakan, sakit ini, keluarga saya seperti ini, itu bisa muncul walaupun per periodik 5 tahunan. Jadi sakitnya itu hanya setiap 5 tahun, sobat-sobatku semuanya. Di sebagian orang, ada yang mengatakan bahwa keluarga saya, anak saya, sampai dengan hari ini belum pulang dan tidak tahu dia ada di mana. Itulah rekam jejak yang cuma yang menjadi perhatian kita semua. AHY itu betul seperti Sudirman Said yang terakhir katakan bahwa dia adalah seorang yang muda, seorang yang memiliki wawasan, dan dia adalah harapan bangsa ini. Betul memang, walaupun itu pernyataan itu keluar sehari setelah yang tadi, setelah mayor. AHY memang kurang pengalaman, betul. Dia tiba-tiba aja ditarik keluar dari dinas kemiliteran, kemudian diterjunkan ke politik langsung. Dan setelah itu Demokrat mengambil posisi sebagai oposisi yang senantiasa mengkritik pemerintah, dan di dalam beberapa kali kritikannya AHY seringnya offset. Jadi yang dia kritik itu kadang-kadang keliru. Ya inilah yang katanya kurang pengalaman sebetulnya. Terkesan memang dia sangat berambisi atau menginginkan kursi cawapres. Kalau saya boleh menyampaikan sedikit saran kepada Partai Demokrat atau AHY, janganlah ngotot jadi wapres. Jangan. Tetapi berkaryalah terlebih dahulu. Mengambillah posisi dengan berkoalisi lah dengan dengan capres-capres yang ada ini, untuk berharap supaya Anda bisa menjadi menteri terlebih dahulu. Tapi sekali lagi saya sarankan jangan menteri pertahanan ya Pak ya. Nah kalau menteri pertahanan nanti menyuruh seorang pangdam yang pangkatnya jenderal, kemudian setelah memberi perintah, jenderalnya kemudian akan hormat, siap mayor. Mulailah berkarya terlebih dahulu dengan yang lebih berkualitas, menunjukkan komitmen Anda terhadap Republik ini seperti apa. Setelah itu rakyat akan menilai apakah Anda seorang putra terbaik Republik ini yang pantas menjadi pemimpin di negara ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Joko Widodo, pilihlah presiden yang berani bersikap, berani ambil posisi dengan tegas menolak, dan berani menentang jika negaranya dirugikan. Pilihlah presiden yang betul-betul ingin membuat Indonesia ini maju, ingin membuat Indonesia ini sejahtera. Pilihlah presiden yang tidak pernah terkait dengan apa yang namanya radikal dan intoleransi. Pilihlah presiden yang benar-benar humble, presiden yang benar-benar merakyat, presiden yang telah membuktikan dirinya mampu mengayomi rakyatnya. Pilih presiden yang jelas-jelas mengatakan Pancasila satu-satunya ideologi bagi kita berbangsa dan bernegara. Sobatku semuanya, mari kita song-song Indonesia maju.